Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saidah sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang Savana e-learning dan untuk video ini kita akan belajar tentang distribusi soal. Jadi, untuk yang berbau-bau online seperti ini, biasanya kan kita kerjanya itu di awal. Kemudian kedua, ketiga itu sudah nyantai. Maksudnya kita tinggal copy paste distribusi soalnya. Nah, bagaimana caranya mendistribusikan soal dari satu kelas ke kelas lain yang kita mengampu atau bertanggung jawab terhadap mata pelajaran tersebut. Nah, sebenarnya ada beberapa tipe atau beberapa cara bagaimana kita mendistribusikan soal tersebut tergantung kondisi Ustadz Saidah alami. Nah, kondisi pertama yang akan di video ini bagian pertama adalah jika Ustadz Saidah memegang misal katakanlah ini pelajaran social study atau IPS di kelas 7A. Nah, kemudian Ustadz atau Saidah juga mengajar di kelas 7B. Nah, atau di kelas lain. Nah, itu untuk pendistribusiannya relatif mudah. Karena kita akan memindahkan seluruh isi course kita. Jadi mulai dari atas ini ini formative testnya sampai ke bawah ini akan di copy atau disalin. Ini jauh lebih mudah karena memang yang mengajar kelas 7A adalah kita, 7B juga adalah kita. Nah, ini jauh lebih lebih aman atau lebih mudah kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Kita akan coba dulu, oke? Nah, ini adalah kelas 7B. Oke, ini ada kelas 7B. Jadi, kita akan memindahkan isi dari course kita ini ke kelas 7B. Termasuk materi-materi juga termasuk kuis-kuisnya. Oke, langkah pertama adalah kita masuk ke kelas yang yang masih kosong seperti ini. Kemudian jangan lupa turn on editingnya ini di on-kan terlebih dahulu sehingga muncul tombol-tombol yang ramai seperti ini. Kemudian klik di geriginya. Kemudian lakukan copy di bagian di bagian ini impor. Nah, ini kita akan mengimpor materi-materi yang ada di bagian 7A, di kelas 7A tadi. Oke, kita klik impor. Nah, ini Ustaz Saidah tinggal kita ketikkan. Ini ada gesernya enggak? Sepertinya tidak ada. Nah, kalau misal di sini terlalu banyak, maka kita akan mencari, ini biasanya udah ada di saat perancangan e-learningnya, tinggal kita kode mata pelajaran yang kita ampu apa, seperti itu. Nah, ini tadi dari kelas 7A akan dimasukkan ke kelas 7B. Maka kita klik source-nya atau aslinya di kelas 7A. Nah, kemudian kita klik continue. Benar selesai ya? Oh ya, benar. 7A, continue. Nah, udah kalau kayak ini tinggal next aja Ustaz Saidah. Tuh, tinggal karena ini misal karena kita akan memindahkan semuanya, maka kita centang semuanya. Kecuali kalau misal ada yang tidak mau dipindahkan. Misal ini, karena sudah ada sebelumnya. Gitu ya. Karena kemudian announcement-nya nggak usah. Ini seperti itulah. Kemudian topik 4-nya kita nggak usah juga. Oke, next. Oke, kemudian perform import.
Continue. Nah, sudah selesai. Jadi, soal-soal yang ada di 7A ini sudah terdistribusi di kelas 7B. Oke, kita lihat. Coba kita cek dulu apakah sudah masuk soal-soalnya. Kita cek di edit quiz. Nah, sudah masuk Ustadz Saidah seperti ini, ya. Ini dengan kasus Ustadz Al-Saidah mengajar di kelas 7A, 7B gitu ya. Tinggal copy seperti itu. Tapi kasusnya kalau misal kita ada sebuah tim, misal kelas kita ada yang yang kita ampu ini, misal kita mengajarkan ini IPS di kelas 7. 7A, 7B itu kita yang megang. Kemudian 7C, 7D ini orang lain yang megang. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita ekspor dulu soal kita ini, kemudian kita berikan ke rekan kerja kita. Nah, kemudian rekan kerja kita lah yang akan mengimporkan atau menarik atau memasukkan di akunnya, gitu kan. Oke, tahap pertama adalah ekspor. Ini dilakukan oleh kita yang memproduksi soal. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita masuk ke bagian mana tadi? Ini di bagian tes soalnya. Kemudian kita ke bawah ke bagian question bank. Ini ya. Nah, di question bank ini akan terlihat Ustadz Saidah soalnya. Nah, kalau seperti ini berarti ada 20 soal. Oke, kita klik. Masuk ke ekspor. Lupa. Bukan di questionnya, tapi ke ekspornya. Nah, kita akan ekspornya di formatnya itu adalah Moodle XML format. Nah, ini kita klik, kemudian ini hanya opsional saja, bisa dicentang atau tidak. Kalau misalnya centang berarti dia akan menuliskan kategorinya. Gitu. Ini opsional saja. Oke, kalau sudah kita akan ekspor question. Kita klik ini, maka akan terdownload ke komputer kita, terdownload keluar dari browsernya. Nah, tadi saya udah download, jadi misal ini kita udah selesai downloadnya, ada filenya. Nah, berarti tugas Ustadz Saidah selesai. Tinggal memberikan via WA atau via flash disk atau via email, apapun medianya. Oke, sampai sini tugas yang membuat soal sudah selesai. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk yang menerima file. Oke, yang menerima file itu misal orang lain. Oke, sekarang adalah tugasnya yang menerima file. Berarti kita akan masuk ke kelas 7C misal. Tadi ada tadi apa ya? Social study 7A. Nah, karena 7C tidak ada. Oh, ini ada ding. Oke, kita masuk. Berarti ini yang menerima ya, yang menerima file. Benar nggak sih? Social study. Oh iya, benar. Nah, untuk yang menerima file berarti hendaknya disamakan dari di bagian topiknya disamakan. Bisa karena ini sudah habis, kita akan geser topik 4 ini ke atas. Oh, ada topik 2, ini masih kosong. Oke lah, ini aja. Oh, tadi berarti ya karena urutan aja. Oke, kita akan edit seperti ini. Kemudian kita samakan juga
Untuk name-nya berarti kita udah masuk ke activity-nya. Oke, mana? And then ini ada deskripsinya. Ikutin aja, termasuk timingnya samakan dengan aslinya atau yang membuat soal. Ini timingnya 11, tanggal 11, 9.45. Tanggal 11 pukul 9.45. Kemudian close-nya jam 12. Sama di tanggal 11 juga jam 12.00. Lama pengerjaannya 45 menit. Kemudian gradingnya hanya ada 1 kesempatan. Kemudian di review optionnya, right answer-nya nggak usah dikasih tahu. Oke, ini apa, kita membuat kerangkanya dulu ya, Ustaz Saida, seperti yang sebelumnya. Karena yang akan kita impor itu hanya isinya, kerangkanya kita bikin dan kita akan impor isinya. Oke, ini adalah bagian editing soalnya, dan kita sudah mendownload yang ini, bank soalnya. So, ini skalanya berapa? 100 apa 10 ya? Coba kita cek dulu. Oh, skalanya 10. Oke, berarti sekarang kita add. Oh, sorry. Karena kita import Ustaz Saida. Jadi, sebelum kita add, maka file ini harus kita import terlebih dahulu. Oke, berarti dari bagian sini jangan ke edit quiz dulu, tapi di import. Nah, ini dia. Tadi masih ingat apa formatnya? Moodle XML format. Nah, ini tinggal kita klik and drag aja. File yang kita dapatkan, misal ini, yang kita dapatkan, tinggal klik and drag seperti ini. Masukkan ke bagian import. Kemudian import. Ini adalah soalnya. Oke, sekarang continue. Nah, seperti ini ya Ustaz Saida. Berarti ini sudah masuk ke bagian bank soal kita. Nah, ada yang aneh enggak? Ada yang aneh bagian sininya, tapi enggak masalah. Ini sebenarnya nanti di bagian sini bisa kita move. Misal ini ya. Kita centang seperti ini sebanyak 20 pertanyaan. Nah, kita akan taruh di formative test. Ini udah. Loh, mana tadi? Sorry, questionnya di bagian ini. Kita klik. Kemudian move to di bagian formative ini. Kemudian move to. Nah, ini sebenarnya sih bukan perkara yang vital ya, hanya merapihkan saja. Jadi kalau misal di komputer mirip folder lah. Nah, oke. Tadi berarti sudah masuk ke bagian ke kelas 7C. Sekarang soal-soal ini baru kita lah masukkan ke kerangka yang kita buat tadi. Dimasukkan ke sini.
Oke, kita edit kuisnya. Nah, ini masih kosong karena baru masuk ke bank soalnya, belum masuk ke course-nya. Nah, sekarang kita add, berarti add from question bank. Mana foldernya? Ini, yang ada 20 soal. Kemudian kita klik semuanya. Kalau misal semuanya mau dimasukkan, karena kalau misal nanti kasusnya itu adalah kita sudah banyak soalnya, kemudian kita sudah memiliki sistem yang berjalan di pelajaran kita, maka untuk kedepannya berarti bisa kita acak seperti itu. Oh, bukan acak, tapi dipilih soalnya, jadi nggak semuanya. Oke, kasus sekarang kita adalah dipilih semuanya. And then add select question. Nah, berarti ini sudah masuk ke ke kelas berapa? 7C. Seperti itu. Berarti untuk yang menerima file berarti sudah selesai, tinggal mau didistribusikan kemana lagi? Langkahnya seperti tadi. Oke, diimpor dulu. Setelah diimpor, kemudian baru dimasukkan ke dalam course-nya. Seperti itu. Tapi kalau misal Ustaz Saida itu memegang dalam satu level kelas 7, semuanya itu kita pegang gitu kan. Nah, itu lebih enak lagi karena kita sudah mendesain course-nya. Di situ juga kita sudah mendesain kuisnya, ujiannya. Jadi tinggal copy course aja seperti yang di awal video tadi. Oke, demikian Ustaz Saida materi tentang distribusi soalnya. Semoga bermanfaat dan silakan dipraktekkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.